Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini kita masih tercurah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita, terlebih nikmat itu adalah nikmat iman, dan dimampukannya diri kita menerima dinul Islam sebagai jalan hidup kita, sehingga di siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah Jumat di Masjid Mujahidin yang kita cintai ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kewajiban bagi khatib di dalam setiap mimbar, yakni mengajak, menyeru kepada jamaah dan juga kepada dirinya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi semumpung masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perbanyak bekal kita menuju perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Karena tidak semua orang yang Allah beri akal tetapi tidak memiliki akal yang sehat. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang berakal dan akal yang sehat, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga bisa mendorong diri kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekali diri kita menuju perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang semakin baik, dengan amal soleh, amal yang bisa menghantarkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang bisa menghantarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang bisa menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fa insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, dalam pelukan ampunan, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yakni pentingnya mencintai sesama, terlebih mencintai sesama yang seakidah, yang seagama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka jikalau ada yang berselisih di antara saudara-saudara kita yang seiman, maka damaikanlah. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman itu adalah bersaudara, dan persaudaraan yang diikat dengan akidah, dengan agama, itu tidak terbatas oleh ruang lingkup dan waktu, tidak terbatas oleh batasan sebuah negara, tidak terbatas oleh suku, ras, tidak terbatas, dan tidak terbatas oleh golongan, derajat, pangkat, kedudukan dalam kehidupan ini. Ikatan persaudaraan yang diikat dengan akidah dan agama itu akan sampai nanti kita di yaumul qiyamah, di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, yang amal itu menghantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan Allah kumpulkan, Allah akan golongkan tersendiri. Oleh karena jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kuatkan ikatan persaudaraan yang ada di dalam diri kita, ikatan yang diikat dengan akidah, dengan agama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, tidak dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga atau sampai ia mencintai saudaranya itu seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir di negeri yang kita cintai ini, yakni di Indonesia, dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempati negara atau tempat tanah lahir ini dengan mudah, dengan aman. Kita terlahirkan di sini dan kita bisa menempati tanah di mana kita dilahirkan. Tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah takdirkan dilahirkan di sebuah negeri, tetapi ia tidak bisa sebaik atau semudah kita menempati di mana kita terlahir. Seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina, seperti halnya saudara-saudara kita di Myanmar, Rohingya. Mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan susah. Padahal mereka adalah terlahir di tanah itu, tetapi ia tidak bisa mendiami, menempati tanah itu. Mereka terusir dari tanah di mana ia dilahirkan. Tetapi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan bagi kita untuk bisa menempati, mendiami tanah di mana kita dilahirkan. Ini adalah sebuah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya yang Allah berikan kepada kita dalam hal ini harus menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadikan pribadi yang senantiasa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalani kehidupan di negeri yang dimana kita dilahirkan ini, kita juga kelak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang layak, yang pantas Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang memiliki ikatan ukhuwah yang kuat,
terhadap sesamanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian sebelum beriman. Jadi untuk menjadi golongan orang-orang yang pantas, yang layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yang memiliki keimanan. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai ia mencintai sesamanya. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita, kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita itu berkaitan dengan keimanan. Sejauh mana rasa kasih sayang kita, kecintaan kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, disitulah ukuran keimanan kita bisa diukur. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan, jikalau ada saudara-saudara yang seiman, bahkan terhadap sesama manusia yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan, dan kemudian kita membantunya, maka nanti di akhirat kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan mukmin dari suatu kesusahan, dari suatu kesulitan di dunia, nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dari kesusahan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Kemudian barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan penderitaan seseorang, sekalipun ia bukan seorang muslim, sekalipun ia bukan yang seakidah dengan kita, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini saudara-saudara kita di Palestina dan juga di Myanmar, Rohingya yang dalam kesusahan, maka ketuklah hati kita untuk peduli kepada mereka. Berikanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita berikan, untuk kita sumbangkan sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama, sebagai bentuk keimanan, panggilan iman yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai nanti di dalam diri kita tidak ada kepedulian sehingga iman kita dipertanyakan, iman kita tidak sempurna, bahkan keimanan itu akan ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid Mujahidin ini senantiasa Allah lapangkan hati kita, diri kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita. Terlebih saudara-saudara itu adalah yang diikat dengan akidah dan agama, yang seakidah dan seagama dengan kita. Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tidak bisa memberikan berupa materi yang itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, setidaknya kita membuktikan bahwasanya kita mempunyai kepedulian kepada mereka, yakni dengan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita itu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u ila akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimisli. Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dari saudaranya yang didoakan itu, illa qalal malaku walaka bimisli. Maka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan kepadanya
kebaikan seperti halnya yang ia mohonkan kepada Allah terhadap saudara-saudaranya itu. Jadi jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun saudara-saudara kita yang di sana tidak tahu kalau kita mendoakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya akan mendoakan kepada kita kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita mohonkan bagi saudara-saudara kita. Oleh karena jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di setiap selesai sholat ataupun di saat-saat di kesempatan yang lain, marilah kita sempatkan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di sana, ada yang menyampaikan bahwasanya kami hanya butuh doa saja dari saudara-saudara kaum muslimin, bukan lebih dari itu, hanya doa saja. Nah, inilah jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara yang ada, saudara kita yang ada dalam kesusahan, dalam penderitaan, Allah kuatkan imannya, Allah tenteramkan hatinya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah semakin kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan diri kita semakin takut, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan diri kita semakin baik amal ibadah kita selagi Allah berikan kesempatan sebelum kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi min ayatihi wa dzikril hakim wa aqulu qouli hada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semakin takut, semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan nikmatnya yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, sehingga amal-amal itu kelak bisa menghantarkan ampunan, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah, kepada orang tua kita agar senantiasa dikasihi, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kasih sayang, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa suhrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi rahinya fi Myanmar. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma tamiril yahuda wa Israel, Allahumma tamiril yahuda wa Israel wa syatid syamlahum wa
farik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'daina wa a'da'adin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.